Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tibalah kita masuk dalam jam ibadah sektor. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus Tuhan semua jemaat yang mendengarkan. Kami serahkan Tuhan ibadah sektor kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara silahkan untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa adalah sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Ia mempengaruhi seluruh hidup manusia. Ular dengan segala kecerdikannya mencoba menjatuhkan manusia pertama, Adam dan Hawa. Jika kita membaca catatan Alkitab, maka akan sangat jelas bagaimana strategi iblis yang demikian lihai bisa menjebak manusia sehingga terpikat olehnya. Iblis datang dengan percakapan yang sangat sopan, sungguh-sungguh sopan sekali saudara-saudara. Ia tidak datang dengan sikap menyerang. Ia pun tidak datang dengan penampilan yang menyeramkan. Bahkan ia memulai percakapan dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dosa itu sudah masuk ketika iblis berhasil memutarbalikkan apa yang diperintahkan Tuhan. Iblis tidak hanya berhenti sampai di situ. Dengan kecerdikannya, manusia dirayu dengan sebuah mimpi bahwa jika mereka memakan buah itu, maka mereka akan menjadi seperti Allah. Cara iblis ini demikian jitu dan ampuh, sehingga manusia terjebak dan kemudian melanggar perintah Tuhan. Di sisi lain, manusia dengan gampang dijebak dan diperdaya. Perempuan itu malah ikut menambahkan perintah Tuhan dengan pandangannya sendiri. Jadilah mereka tidak mentaati hukum Tuhan. Mereka melanggar batas yang Tuhan sudah tetapkan.
Apa akibat yang terjadi, saudara-saudara? Akibatnya sangat fatal dan sangat mengerikan. Manusia menjadi demikian takut. Manusia menjadi malu bertemu dengan Tuhan. Dosa mengakibatkan mereka seperti itu. Tidak hanya itu, dengan dosa manusia mengalami keretakan hubungan dengan sesama, bahkan dengan alam ciptaannya. Dengan dosa pula, gambar dan rupa Allah dalam dirinya menjadi rusak, bahkan mengalami kerusakan yang cukup parah. Malam ini, saudara, dalam perikop ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa iblis tidak menampakkan wujud yang sebenarnya. Hanya ada alat-alat yang kelihatan melalui perantaraan seperti ular. Kemudian iblis juga memanfaatkan situasi yang lemah seperti Hawa dalam kesendiriannya saat itu. Dan iblis mulai memutarbalikkan firman Tuhan. Dan perempuan itu juga ikut menghilangkan firman-Nya. Secara terang-terangan, ular itu menginginkan agar manusia tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya. Proses kejatuhan manusia dalam dosa dimulai dari panca indera, yaitu melihat dan mendengar. Melihat, mendengar, dan pemikiran, kemudian ada suatu tindakan. Itu adalah suatu rangkaian. Tindakan manusia setelah ia mendengar dan melihat, makanya ia mau berbuat dosa. Kejatuhan manusia tergantung kepada diri sendiri. Apakah dia mampu untuk bertahan atau tidak. Sehingga seseorang yang bertahan, dia akan menjadi jatuh dalam dosa yang mengakibatkan kematian. Kita juga bisa melihat yang sama, saudara, dalam kisah Daud dan Batseba. Kita bisa baca dalam Alkitab kita di kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-11. Proses kejatuhan Daud dalam dosa perzinahan dimulai adanya penggoda baru, merespon dengan melihat. Kemudian hasil penglihatan Daud kemudian dikelola oleh pikirannya, sehingga timbul keinginan atau nafsu untuk bertindak dan melakukannya. Kitab Kejadian 3 ayat 1-7 malam ini pada intinya ingin mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki agar kita selalu berwaspada terhadap tipu muslihat iblis yang telah dan sedang terus bekerja untuk menjatuhkan kita dalam berbagai-bagai dosa. Kita bisa melihat tadi di awal daripada kitab Kejadian ini bagaimana Hawa, seorang perempuan yang seharusnya diciptakan Tuhan untuk menolong Adam, justru dia yang malah terjatuh lebih dulu. Ini, saudara-saudara, juga jadi perhatian bahwa iblis akan mempergunakan orang-orang yang lemah. Dia lebih mudah bekerja ketika dimulai dari orang-orang yang lemah atau seseorang sedang mengalami suatu kelemahan, saudara. Kini iblis memakai sisa-sisa keindahan yang dimiliki untuk menipu sebagai bapa segala dusta. Ia berusaha agar manusia tidak bertumbuh, atau dia berupaya agar menariknya jatuh ke dalam dosa seperti dirinya. Karena itu, setiap kali ada ajakan, perintah, bujuk rayu untuk membuat dosa, sekalipun saudara tidak melihat setan atau iblis dengan mata jasmani kita, ingatlah saudara bahwa setan ada di balik orang yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Dalam kehidupan rohani, banyak orang yang berlaku seperti anak-anak kecil
Anak kecil ini gambarkan sebagai orang yang tidak apa-apa, tidak mengerti. Banyak orang berada dalam bahaya serangan iblis. Namun mereka berpikir bahwa hal itu sangat menyenangkan hati mereka. Banyak orang yang hidup dalam berbagai-bagai dosa dan hidup tanpa Allah. Namun mereka berpikir hal itu sangat seru dan mengasyikkan dan sangat-sangat menyenangkan hati mereka. Apakah kita sedang meragukan kebaikan Tuhan saat ini? Apakah kita sedang menanti sebuah jawaban doa yang belum dijawab-jawab oleh Tuhan? Hati-hati, karena pada saat itulah kita lemah dan iblis selalu siap untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi ditegaskan, jangan kita mau untuk berdiskusi dengan iblis, karena kita sangat mudah untuk meragukan kebaikan Tuhan, dan itulah saatnya kita langsung jatuh ke dalam dosa. Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12. Paulus memberikan penjelasan bahwa karena pelanggaran atau ketidaktaatan Adam, dosa, maut dan penghukuman menjalar kepada semua orang. Demikian sebaliknya, oleh karena kebenaran atau ketaatan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, maka kasih karunia Allah dan anugerah kebenaran boleh dirasakan oleh semua orang. Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar dan melimpah. Kepada manusia diberikan kesempatan untuk menerima kasih itu. Berbaliklah, bertobatlah karena Allah. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi berbalik dan bertobat, seperti mana dikatakan di dalam 2 Petrus ayat 3. Ini merupakan satu-satunya syarat apabila manusia mau bangkit dari kejatuhan, yakni percaya terhadap kerja kuasa Allah dalam Yesus Kristus, menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka inilah momen bagi kita untuk merenungi dan mengaku segala dosa kita. Dan yang lebih penting lagi, menetapkan hati dan mengubah hidup kita yang selama ini abai dan jahat menjadi mau dipulihkan dalam pengampunan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah mengingatkan kami bahwa kehidupan di dunia ini kami juga sering jatuh ke dalam dosa. Firman-Mu mengingatkan siapapun kami Tuhan, baik para pelayan maupun jemaat-Mu adalah orang-orang yang lemah. Dan di saat kelemahan kami itu iblis sering datang. Dan inilah Tuhan yang membuat kami sering jatuh kepada dosa-dosa kami yang kelak akan mendatangkan maut bagi kami. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami, menyertai kami Bapa, agar iman percaya kami bisa melawan keinginan-keinginan iblis dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang kami puji, hanya Engkaulah Tuhan segala kemuliaan dalam kehidupan kami. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu dimanapun Tuhan mereka Engkau utus, dan juga jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.